Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, tiada untayan mutiara kalimat yang paling indah. Hanyalah kalimat tasyakur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan keharibahan baginda kita, teladan dalam kehidupan kita, yakni baginda Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kelak akan dapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, setiap manusia berharap hidup bahagia. Setiap kita berharap kehidupan yang bahagia. Bahagia di dunia, terlebih untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi, yakni kebahagiaan akhirat. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, ada 4 kebahagiaan manusia di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam kitab Mukhtar Hadis An-Nabawi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada 4 kebahagiaan manusia. Antakuna jaujatuhu salihatan, wa antakuna auladuhu abraran, wa antakuna khulatuhu salihin, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Rasul bersabda, ada 4 kebahagiaan manusia di dunia. Yang pertama, kata Nabi, antakuna jaujatuhu salihatan. Manusia akan bahagia pertama jikalau memiliki istri yang solehah. Dan setiap suami yang soleh tentu berharap diberikan Allah, dianugerahkan Allah pendamping yang salehah. Sehingga baginda Rasul mengatakan, salah satu kebahagiaan manusia adalah antakuna jaujatuhu salihatan, memiliki istri yang solehah. Maka sungguh amat bahagialah kita yang apabila dianugerahkan oleh Allah pasangan hidup, pendamping hidup, yaitu istri yang solehah. Lalu bagaimana istri yang solehah yang menjadi dambaan setiap laki-laki yang beriman? Bagaimana kriteria istri yang solehah yang senantiasa diharapkan oleh setiap suami? Dalam kitab Uqudul Jan ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Kata baginda Rasul, ciri-ciri wanita soleha itu, khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Pertama, wanita yang baik itu atau wanita yang soleha itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka, apabila dia dipandang oleh suaminya, nazarta, dipandang oleh suaminya, idza nazarta ilaiha sarratka, maka dia menyenangkan hati suaminya. Berbahagialah para suami ketika dia memandang istrinya dengan penuh kebahagiaan. Berbahagialah para suami yang ketika dia memandang istrinya penuh kebahagiaan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Tapi tidak sedikit para suami yang ketika memandang istrinya sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya,
setiap hari selalu mendapatkan keributan dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang dalam rumah tangganya sering timbul yang disebut dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Yang pertama, karena tidak pernah memandang isinya dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, berbahagialah kita. Berbahagialah kita para suami yang memiliki istri yang membahagiakan apabila dipandang oleh para suami. Yang kedua, istri yang soleha itu wa iza amartaha ata'atka. Yang apabila diperintah oleh suami ata'atka, maka dia taat, dia patuh kepada perintah suami. Inilah bagian daripada istri yang solehah. Bukan sebaliknya, istri yang senantiasa membangkang perintah suami, istri yang tidak patuh, yang tidak taat, yang tidak mau mendengarkan nasihat dari suami. Suami mengingatkan untuk sholat, suami mengingatkan untuk melayani suami dengan baik, melayani keluarga, anak dengan baik, ya, sesuai dengan kodratnya sebagai seorang istri. Maka insya Allah berbahagialah kita jikalau kita memiliki istri iza amartaha atau atka, maka istri kita senantiasa patuh dan taat apa yang diperintahkan oleh suami. Yang ketiga, wa iza gibta, apabila suami tidak ada di rumah, hafizatka, maka si istri dia pandai menjaga dirinya, juga pandai menjaga harta suaminya. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, inilah kriteria istri yang solehah. Selalu menyenangkan apabila dipandang, selalu taat apabila diperintah, dan selalu menjaga kehormatan suaminya dan menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua, kata Nabi, kebahagiaan manusia adalah antakuna auladuhu abraran. Kita akan berbahagia jikalau kita memiliki atau dianugerahi Allah keturunan anak-anak yang abraran, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang menjadi dambaan setiap manusia, yang menjadi dambaan setiap keluarga, yang menjadi dambaan setiap orang tua. Tetapi apa jadinya jikalau kita diberikan anak-anak yang senantiasa membangkang kepada perintah kedua orang tua, menjadi anak-anak yang senantiasa menyusahkan orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana kita membina, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang abroron, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Maka yang pertama, tanamkan kepada anak-anak kita akhlakul karimah. Tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai agama. Kalau ini kita tanamkan, akhlakul karimah yang baik, anak mengenal Allah dan Rasulnya, maka dia akan patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Kalau anak-anak diajarkan akhlak terlebih dahulu, Pak insya Allah dia akan menjadi anak-anak yang abraran, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang menjadi dambaan setiap orang tua, yang menjadi dambaan setiap kita. Anak yang soleh yang akan menyelamatkan kehidupan kelak kita nanti di akhirat. Anak yang abraran yang ketika kita tidak ada, yang ketika kita meninggal dunia, dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Betapa bahagianya kita jikalau kita memiliki anak yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada. Yang ketiga, kata baginda Rasul,
kebahagiaan manusia di dunia adalah wa antakuna hulatuhu salihin. Kita sangat berbahagia apabila kita memiliki lingkungan, memiliki kerabat, memiliki sahabat, memiliki handai tolan dalam keluarga kita. Hulatuhu salihin adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang saleh, adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dambaan hidup kita. Kita hidup bertetangga, memiliki tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang ramah, tetangga-tetangga yang santun, tetangga-tetangga yang senantiasa hidup saling bergotong royong, tetangga yang saling menghormati satu dengan yang lainnya, tetangga yang mau menghormati kehidupan tetangga yang lainnya. Kalau ini terjadi dalam lingkungan kita, kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Yang terakhir, kata baginda Rasul, kebahagiaan manusia di dunia itu adalah wa antakuna rizquhu fi baladihi. Manusia akan bahagia jikalau dia mendapatkan rezeki di negeri sendiri. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, kita bekerja, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah, dan itu akan bertambah kebahagiaannya jikalau itu terjadi di negeri kita sendiri. Kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari nafkah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari rizki, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Inilah 4 kebahagiaan di dunia yang akan kita dapat. Inilah 4 kebahagiaan hidup di dunia yang akan kita peroleh. Yang pertama, memiliki istri yang salehah. Yang kedua, memiliki anak-anak yang abraran, yang baik dan saleh. Yang ketiga, memiliki lingkungan kerabat, sahabat dan handai tolan yang baik. Yang keempat adalah memiliki rizki di negerinya sendiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ana urid wa antum turid, wallahu fa'alul lima yurid. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.